Halo galawar seluruh dunia, gimana kabarnya sama yang baru ini? Aman? Setelah lirisnya lagu Mas Joji, Glimpse of Us, yang bikin seluruh dunia overthinking dan menjadi galawar sejati, kembali lagi dengan saya Fatimatus Solehot. Kali ini saya akan menceritakan rangkuman film yang disutradarai oleh keponakan jauh saya yang bernama M. Night Shyamalan. Film ini berjudul Split yang terbit pada bulan Januari 2016. Film ini merupakan salah satu sequel dari film Unbreakable. Film ini akan berfokus pada seorang pria yang memiliki banyak kepribadian yang saya pun sendiri bingung membedakannya. Karena dikisahkan memiliki 24 kepribadian yang satu dan lainnya sangat berbeda. Kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Mudeng tau ora? Oke, nggak usah basa-basi lagi Brody, gaskan yang penting hayu cus meluncur. Sebagai permulaan kisah, diperlihatkan seorang kimcil bernama Cassie, seorang gadis introvert yang seringkali menyendiri dan tidak begitu suka perkumpulan dengan banyak orang. Diperlihatkan ada dua teman Cassie yang bernama Marcia dan Claire. Mereka berdua itu teman sekelas tapi bukan bestie, jadi teman-teman biasa aja lah ya. Dikarenakan mobil jemputan Cassie mengalami kendala mogok dan ketilang polisi karena lupa bawa helm, akhirnya ayah Claire pun menawari Cassie untuk bareng dengan mereka. Sesaat setelah Cassie dan teman-temannya masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melumpuhkan ayah Claire, mungkin karena hutang tak kunjung dibayar, dan kemudian pria yang melumpuhkan ayah Claire tersebut masuk ke dalam mobil. Dan inilah tokoh utama yang disorot pada film ini. Pria ini bernama Kevin. Kevin lantas melumpuhkan para cabe-cabean ini dengan semprotan teler. Entah apa maksudnya si Kevin ini menculik mereka bertiga. Mereka bertiga dikurung dalam sebuah ruangan tanpa ada cahaya dari luar. Anehnya mereka bertiga aman-aman saja, tidak ada luka sedikit pun atau bekas pelecehan apapun dari Kevin. Tidak seperti penculik pada umumnya, Kevin dengan santainya mendatangi mereka bertiga yang terlihat panik, ketakutan, histeris, cemas, keringat dingin, kebelet berpikir bagaimana caranya mengakhiri semua ini. Casey yang tampaknya terlihat lebih tenang ketimbang dua temannya itu, mencoba menganalisa segala situasinya. Adegan beralih kepada seorang psikolog senior bernama Dr. Karen Fletcher. Beginilah penampilan rupawan dokter yang terlihat tua padahal umurnya tidak diketahui. Terlihat Dr. Karen sedang melihat TV Tonight Show, maksudnya breaking news, di mana isi berita tersebut tentang penculikan 3 cabe-cabean tadi, yang setelah itu dia menerima email dari seorang kliennya yang bernama Barry untuk atur kopdar bersama Dr. Karen. Dan lulu. Kemudian Barry muncul dan ternyata Barry tersebut adalah Kevin atau orang yang menculik 3 cabe-cabean tadi. Di balik semua ini Kevin ternyata mengidap gangguan kepribadian ganda yang istilah ilmiahnya adalah DID atau Dissociative Identity Disorder, yaitu adalah kondisi yang membuat penderitanya mengembangkan satu atau lebih kepribadian alternatif yang diketahui secara sadar maupun tidak oleh penderitanya. Gangguan kepribadian ganda biasanya merupakan suatu reaksi terhadap trauma sebagai cara untuk membantu seseorang menghindari kenangan buruk seburuk kenanganmu dengannya. Gangguan kepribadian ganda ditandai dengan adanya 2 atau lebih jenis identitas kepribadian, yang mana masing-masing identitas dapat memiliki nama, riwayat pribadi, dan karakteristik yang unik. Dan asal kalian tahu, ternyata Kevin memiliki 24 kepribadian yang berbeda. Wah. Dan kepribadian yang menculik Cassie beserta temannya itu bernama Dennis, dan yang menemui Dr. Karen adalah si Barry yang memiliki kepribadian anggun dan mempunyai bakat sebagai desainer. Barry adalah seorang fashionista yang cukup berbakat, tenang, santuy, dan biasanya sering berkomunikasi dengan Dr. Karen. Scene berganti di mana Cassie dan kawan-kawan yang melihat seorang wanita memakai rok panjang, di mana mereka berteriak minta tolong berharap wanita itu akan membantunya. Tetapi saat membuka pintu, ternyata dia adalah Patricia, kepribadian lain dari Kevin yang merupakan dalang di balik penculikan ini. Dan dari ke-23 kepribadian yang ada dalam tubuh Kevin, Patricia lah yang paling mengerikan dan paling mendominasi. Karena tujuan dari menculik Cassie dan kedua temannya adalah untuk dijadikan persembahan atau makanan untuk menyambut kepribadian ke-24 yang sebentar lagi akan muncul. Setelah Patricia keluar, muncullah si Dennis lagi yang meminta mereka untuk menjaga kebersihan sekaligus menyuruh mereka bertiga untuk membersihkan toilet yang sangat kotor dan bau hancing. Saat tengah malam, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan sosok lain dari Kevin, yakni Hedwig,
seorang bocah berusia 9 tahun yang tiba-tiba sudah duduk di depan lawang. Pada akhirnya, Casey dan kedua temannya pun sadar bahwa orang yang telah menculik mereka memiliki gangguan kepribadian, sehingga Casey pun mencoba memanfaatkan situasi ini dengan mempengaruhi Hedwig, si anak kecil berusia 9 tahun ini, agar mau membantunya keluar dari sana sebelum Patricia dan Dennis muncul kembali. Namun usaha tersebut harus gagal karena Hedwig lebih takut kepada ibu Patricia dan langsung menutup pintu saat itu juga. Daripada diam-diam baik, Claire dan Marcia pun nekat membongkar atap kamar dan mencoba kabur melalui pipa udara. Tapi lagi-lagi Dennis kembali muncul dan berhasil menangkap Claire saat dirinya bersembunyi di dalam loker. Sebagai hukuman, Claire pun dikurung di ruangan yang berbeda sehingga sekarang kesempatan untuk kabur menjadi lebih kecil. Sementara itu kita akan diperlihatkan Dr. Karen yang sedang mengikuti seminar melalui aplikasi Skype, di mana dia menjelaskan tentang satu pasien yang unik yaitu Kevin. Berdasarkan penelitiannya, Dr. Karen menemukan sesuatu yang luar biasa dari setiap karakter yang muncul dalam diri Kevin, yaitu mereka semua memiliki kelebihan, kekuatan, dan IQ yang berbeda-beda dalam diri setiap kepribadian. Yang mana Dr. Karen menekankan bahwa Kevin mungkin saja bisa menjadi jawaban atau pintu untuk membuka sesuatu yang tidak diketahui, yakni potensi otak manusia seperti hal gaib, kekuatan super, kemampuan menerawang alam bawah sadar. Hal-hal seperti itu nampaknya akan segera terjawab jika Dr. Karen bisa meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Kevin melakukannya. Kembali ke Casey yang sedang didandani oleh Patricia, di mana mereka berdua diajak ke dapur untuk makan malam bersama. Dan ketika Patricia sedang lengah, Marcia pun menghantam Patricia menggunakan kursi dan langsung melarikan diri meninggalkan Casey sendirian di sana. Dengan sebuah pisau di tangannya, Patricia pun menyuruh Casey untuk kembali ke kamar, sedangkan Marcia sendiri harus tertangkap dan dikurung di ruangan yang berbeda, sehingga sekarang mereka bertiga harus terpisah satu sama lain. Esoknya, Barry sang fashionista pun kembali melakukan pertemuan dengan Dr. Karen, di mana mereka berdua melakukan dialog yang akhirnya mengungkap alasan kenapa Kevin membentuk 23 kepribadian tersebut. Because Kevin's dad left on a train, but the fact is, saat masih kecil, tepatnya tahun 2005, ayah Kevin tewas dalam sebuah kecelakaan kereta api, di mana akhirnya Kevin tinggal berdua dengan sang ibu yang sering berbuat kasar, bahkan kerap kali menyiksanya sampai-sampai Kevin mengalami trauma yang sangat berat. Nah, sebagai pertahanan diri alam bawah sadar, Kevin secara tidak langsung menciptakan 23 kepribadian, yang mana ke-23 kepribadian tersebut bertugas untuk melindungi tubuh si Kevin asli dari berbagai situasi yang ada, karena Kevin tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga diperlukan kepribadian lain yang lebih kuat untuk melindungi Kevin. Singkat cerita, Kevin yang sekarang menjadi Hedwig si bocah 9 tahun pun mengajak Casey ke kamarnya, di mana dia menunjukkan sebuah benda yang dianggapnya sangat keren, yaitu sebuah walkie-talkie yang biasanya digunakan abang-abang tukang bakso untuk berkomunikasi dengan abang-abang tukang bubur. Melihat kesempatan itu pun, Casey mencoba untuk menghubungi seseorang di luar untuk segera menghubungi polisi dan menolongnya. Namun Hedwig tiba-tiba berubah menjadi Patricia, sehingga Casey tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Sementara itu, Dr. Karen dikejutkan dengan email yang masuk, di mana pesan itu dikirim oleh Barry sang fashionista, bahwasanya dia dan beberapa kepribadian yang lain sedang butuh pertolongannya, sehingga hal ini membuktikan bahwa karakter Dennis dan Patricia nampaknya lebih mendominasi tubuh Kevin dibandingkan kepribadian-kepribadian lain yang ada dalam tubuhnya. Karena khawatir, Dr. Karen pun datang menemui Kevin yang sekarang sedang menjadi Dennis dan diajak ke basement tempat di mana mereka tinggal. Di situ Dennis bercerita bahwa Patricia dan dirinya telah mencoba meyakinkan kepribadian yang lain bahwa akan ada kepribadian ke-24 yang akan muncul, yakni The Beast. Namun karena mereka semua terlalu takut, akhirnya Patricia dan Dennis memutuskan untuk mengurung kepribadian yang lain, sehingga yang ada dalam tubuh Kevin sekarang lebih dominan dikuasai oleh Dennis dan Patricia. Dr. Karen pun menyangkal adanya sesosok The Beast yang katanya memiliki kekuatan seperti monster, karena secara logika hal itu sangat mustahil dan manusia memiliki sebuah batasan. He can't be real. Saat Dennis mengatakan bahwa The Beast harus diberikan persembahan agar bisa muncul, di situ Dr. Karen mulai curiga bahwa Dennis dan Patricia telah melakukan hal buruk yang disembunyikan di basement ini. Maka dari itu Dr. Karen pun pura-pura izin ke toilet untuk melihat apa saja yang ada di sana.
Dan saat membuka pintu salah satu ruangan, Dr. Karen terkejut ketika melihat seorang gadis yang sedang disekap, yaitu si Claire. Help me. Is someone there? Dan tiba-tiba, They will never reach their potential. Dennis pun terpaksa membius Dr. Karen agar tidak mengganggu proses kemunculan The Beast, lalu meletakkannya di kursi dan meninggalkannya di sana. Karena sebentar lagi The Beast akan datang, Dennis pun membeli bunga untuk menyambut kedatangan The Beast dan kemudian naik ke dalam kereta yang kosong. Ya, inilah sosok The Beast yang mana seperti diceritakan oleh Kevin, The Beast adalah bentuk evolusi manusia tertinggi yang auranya hampir mirip dengan aura binatang buas. Bersamaan dengan The Beast yang menuju kembali ke basement, Cassie pun berhasil keluar kamar dan masuk ke sebuah ruangan yang terdapat komputer, di mana dalam komputer tersebut menyimpan 23 file video dari setiap kepribadian si Kevin. Sehingga sekarang Cassie semakin yakin bahwa kepribadian ganda yang dimiliki oleh Kevin adalah suatu kenyataan. Di sini Dr. Karen terlihat baru sadar dari pingsannya, kemudian menuliskan nama lengkap Kevin pada sebuah kertas, yang mana itu bisa menjadi kelemahan agar Kevin bisa kembali muncul dan menguasai tubuhnya sendiri. Tapi tiba-tiba, The Beast pun muncul dengan tubuh yang penuh urat dan bernafas seperti binatang, yang mana pada momen ini akhirnya Dr. Karen sadar bahwa manusia biasa bisa melampaui batas kemampuannya jika ia percaya 100% pada otak dan tubuhnya sendiri. Saat Dr. Karen ingin melawan, The Beast langsung mematahkan tulang belakang Dr. Karen, bahkan ketika Dr. Karen mencoba menusuknya, justru pisau itulah yang patah dibuatnya. Cassie sendiri berhasil menemukan kunci pintu keluar dan mencoba untuk mencari kedua temannya, tapi ternyata Marcia sudah tewas dengan kondisi perut seperti habis dikoyak binatang buas, dan saat membuka pintu sebuah ruangan, akhirnya Cassie bisa melihat langsung saat The Beast memakan Claire hidup-hidup. Cassie pun pergi ke tempat Dr. Karen tewas dan menemukan sebuah kertas yang mana bertuliskan, sebutkan namanya Kevin Wendell Crumb. Dan tiba-tiba, ya, Anda lagi-lagi pasti akan sangat dibuat terkejut ketika melihat bahwa The Beast is real, dan entah bagaimana caranya The Beast bisa merayap dengan begitu mudah pada sebuah dinding. Dan saat Cassie menyebutkan nama lengkap Kevin, The Beast pun seketika menggeliat kesakitan dan akhirnya The Beast berubah menjadi Kevin yang asli. Kevin Wendell Crumb! Setelah sekian lama kepribadian asli Kevin terkubur dalam dirinya sendiri, dia pun sama sekali tak ingat apapun yang terjadi di sana. This is still September 18, 2014, right? Namun Kevin sangat menyadari bahwa kepribadian yang muncul dalam dirinya sendiri tidak bisa dikendalikan, dan malah dirinya sendiri yang dikuasai oleh mereka semua, terutama Dennis dan Patricia, sehingga ketika melihat Dr. Karen mati dan Cassie terlihat ketakutan, di situ Kevin sadar bahwa kepribadian dalam tubuhnya telah melakukan hal-hal yang sangat buruk, sehingga Kevin meminta Cassie untuk mengambil sebuah shotgun dan beberapa peluru yang ia simpan di dalam loker, untuk kemudian menembakkannya. Kill me. Tetapi saat akan melakukannya, tiba-tiba Kevin menghilang dan muncul kepribadian yang lain meminta agar Cassie tidak melakukan hal tersebut. Tak ingin hanya diam saja, Cassie pun langsung berlari kencang menuju loker untuk mengambil beberapa peluru, dan di waktu yang bersamaan, The Beast akhirnya. Ya, The Beast pun berhasil melukai Cassie, tapi beruntung Cassie berhasil lolos untuk kemudian lari ke ruangan lain, di mana di situ terdapat sebuah jeruji besi yang biasa digunakan untuk mengurung binatang buas. Tak punya pilihan lain, akhirnya Cassie pun mengurung dirinya sendiri agar The Beast tidak bisa mendekatinya. Dan saat The Beast muncul, Cassie pun menembakkannya 2 kali yang membuat The Beast terluka. Nah, yang menarik adalah teori manusia super yang ada di film Unbreakable sebelumnya ternyata adalah sebuah kenyataan di mana Kevin yang sudah menjadi The Beast sekarang memiliki tubuh yang sangat kuat dibandingkan manusia normal lainnya. Dan hal itu dibuktikan saat dirinya berhasil bangkit dan membengkokkan jeruji besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Ketika melihat banyak bekas luka pada tubuh Cassie, The Beast pun diam sejenak dan tidak jadi melukai Cassie karena The Beast menganggap bahwa Cassie memiliki hati yang murni, dalam artian Cassie telah merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Kevin, sehingga The Beast memutuskan untuk tidak jadi membunuh dan langsung meninggalkannya begitu saja. You are different from the rest. Bekas luka itu sendiri Cassie dapatkan karena pelakuan kasar pamannya dahulu dan juga menjadi alasan kenapa Cassie menjadi seorang gadis yang pemurung dan penyendiri. Saat diselamatkan oleh seorang penjaga, diketahui tempat Cassie dikurung merupakan basement di sebuah kebun binatang yang ternyata Kevin adalah salah satu staf yang bekerja di sana.
Nah, di sini kita diperlihatkan si Kevin yang sedang berada di tempat persembunyiannya, di mana ke-23 kepribadian tersebut sedang ribut berdiskusi tentang kepribadian The Beast agar menjadi sesosok yang kuat dan diketahui banyak orang. Kasus penculikan Cassie pun menjadi trending topik di Twitter dan orang-orang menjuluki Kevin sebagai kawanan karena memiliki lebih dari satu kepribadian dalam tubuhnya, sehingga hal itu memancing perhatian seorang pria yang merupakan security di sebuah stadium yang tidak lain adalah David Dan. Tamat, ending yang sangat Anjing banget. Sebenarnya film ini trilogi di mana urutannya adalah Unbreakable, Split, dan klimaksnya kita akan saksikan di film terakhir yang berjudul Glass, di mana David, Kevin, dan juga Mr. Glass atau si Elijah akan bertemu dan pastinya akan sangat seru sekali pertemuan antara mereka bertiga ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kita yakin pada diri sendiri dan kita yakin bisa menjadi apapun yang kita mau, maka kita pasti akan bisa melampaui batasan diri kita, sama seperti Kevin dan alter egonya yang percaya bahwa manusia bisa melampaui batas kemampuan manusia normal. Tapi bohong.